Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Guru mau menjelaskan tentang hidup indah saling menghargai. Tujuan pembelajaran 1 menjelaskan pengertian manfaat pengertian hidup saling menghargai, tugas utama manusia sebagai khalifah, dan mencontohkan perbuatan yang mencerminkan tugas sebagai khalifah. Disimak ya anak-anak apa yang disampaikan guru tadi. Saling menghargai, pengertian saling menghargai adalah sikap yang menunjukkan rasa hormat baik kepada orang tua, kepada teman sejawat yang lebih tua, dan harus mempunyai sopan santun kepada orang lain. Kamu juga harus menerima perbedaan. Saling menghargai. Contoh, sikap. Kamu harus bisa mendengarkan pendapat teman setelah bermusyawarah atau berdiskusi. Ada materi, misalkan ada kerjasama, harus mendengarkan pendapat orang lain, tidak mengejek teman atau membuli, menghormati aturan dan norma di dalam masyarakat juga. Saling menghargai manfaatnya 1, meningkatkan hubungan yang harmonis sama teman kalian. Tidak boleh saling bully-membuli, tidak boleh bertengkar, harus menjaga keharmonisian, menumbuhkan rasa kebersamaan, menciptakan rasa aman di lingkungan. Berarti kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan, mendorong kerjasama yang efektif, contohnya kerja bakti. Pentingnya saling menghargai. 1, keharmonisan. Keharmonisan saling menghargai membantu menciptakan hubungan yang harmonis dan positif di lingkungan sekitar. Contohnya di dalam rumah, kamu harus membantu kedua orang tuamu. 2, kerjasama. Ada kerjasama, menghargai, yaitu pendapat dan kemampuan orang lain. Perdamaian, tidak boleh bertengkar, konflik, membuli teman, sesama teman. Lanjut. Contoh sikap saling menghargai dalam berbagai lingkungan. 1, lingkungan dalam rumah. Kamu harus menghargai orang tuamu, kakakmu, dan adikmu. Walaupun itu adikmu si kecil, harus kamu hargai juga. 2, di dalam sekolah. Di dalam sekolah menghormati terutama 1, bapak ibu gurumu. Di lingkungan sekolah itu ada siapa saja, ada staf-staf ya. Terus di dalam masyarakat, maksudnya kamu hidup di tengah-tengah masyarakat juga harus saling membantu, tidak boleh membeda-bedakan antara agama. Pengertian khalifah sekarang. Khalifah adalah pemimpin atau wakil Allah di bumi yang bertanggung jawab untuk menjaga mengelola bumi ini. Intinya khalifah itu adalah orang yang dipilih oleh Allah bertugas untuk menjaga kelestarian alam ini atau di bumi ini. Nah, anak-anak, itu tadi yang dijelaskan oleh Bu Guru. Apakah paham? Masih ada materi lagi, yaitu tugas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah, memelihara lingkungan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan di saluran air. Juga tidak boleh kalian menebang pohon. Berbuat baik, membantu temanmu yang sedang kesusahan. Misalkan di dalam kelas ada temanmu yang tidak bawa pensil, kamu harus meminjaminya. Meningkatkan keadilan, bersikap jujur. Misalkan dikasih tugas sama bapak ibu guru, dikasih ada ulangan, kamu tidak boleh mencontek. Itu namanya mempunyai sifat curang, tidak jujur. Sedangkan sudah diterapkan di dalam hadis, tidak boleh jadi orang munafik. Contoh,
perbuatan yang mencerminkan tugas sebagai khalifah, memelihara lingkungan, yaitu menanam pohon, buang sampah di tempat sampah, tidak boleh sembarangan, berbuat kebaikan, suka menolong orang, ya, toleransi, ya, tidak boleh tinggi hati. Terus menegakkan keadilan, menolak perbuatan curang. Jika di dalam kelas kamu diajak temanmu, misalkan diajak nyuntuh bareng-bareng kasih tugas, kamu nggak boleh mau, harus menolak. Ya, menolak perbuatan yang curang, harus mempunyai sifat jujur. Terima kasih Kak Ibu. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah dari materi tadi, seorang khalifah itu harus mempunyai sifat jujur, bijaksana, arif, dan adil. Kalau misalkan hidup rukun akan terjadi keharmonisan. Dari pembelajaran tadi, semoga kalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu akhiri pembelajaran ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.